Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kembali bersama hari-hari bulan Sya'ban, bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia, sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, kita kembali membahas birrul walidain, sebuah bab yang sangat penting yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan dalam bab ini, hadirin yang Allah muliakan, Al-Imam An-Nawawi membawakan beberapa ayat, dan diantaranya ayat yang sangat fundamental dalam birrul walidain adalah surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Dan kita sedang membahas ayat yang ke-24, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkan dirimu di hadapan mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, dan kasih sayang ini sangat-sangat penting untuk kita ungkapkan dengan kerendahan hati dan diri kita. Sampai-sampai sebagian ulama seperti Sa'id bin Musayyib dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas itu mengatakan, kul ma'al walidain kal abdil mudhnib al-dhalil li sayyid al-fadl al-ghalidh. Jadilah, atau di hadapan orang tua, jadilah seorang hamba sahaya yang melakukan kesalahan dan hina di hadapan tuannya yang keras dan kasar. Bukan berarti orang tua kita keras dan kasar, hadirin, bukan itu poinnya. Tapi coba kalau ada hamba sahaya berhadapan dengan tuan yang seperti itu, gimana sikapnya? Nah, itu sikap Anda ke orang tua Anda, walaupun orang tua Anda orang yang paling baik sedunia pada saat itu menurut Anda. Jadi walaupun orang tua kita baik, sikap kita harus begitu. Tentu saja ini dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada kultur, dikembalikan kepada kebiasaan atau pola yang sudah terbangun selama tidak bertentangan dengan syariat. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana kita sudah sampaikan, kita akan buka sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, karena banyaknya pertanyaan tentang bab ini dari awal bab ini kita masuki. Semoga Allah memberikan ilmu nafi melalui sesi tanya jawab ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan seluruh para ulama. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Ustadz, tim serta keluarga dan para jamaah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, mau nasihatnya, orang tua saya, terutama ibu, sering datang ke rumah saya untuk menginap beberapa hari, 5-6 hari. Mungkin niatnya membantu saya karena saya ibu dari 3 orang anak tanpa ART.
Tapi saya merasa kurang nyaman dan kesal karena ibu saya akan mengatur kondisi rumah saya dan anak-anak saya. Anak pertama saya laki-laki usia 7 tahun. Saya dan suami sedang mengajarkan untuk tidur sendiri. Tapi dengan kedatangan neneknya akan membuat anak saya jadi manja lagi. Saya jadi merasa tidak nyaman di rumah sendiri. Apakah saya berdosa kalau tidak suka dengan kehadiran orang tua di rumah saya? Saya juga cenderung introvert, jadi kurang menyukai keramaian. Jazakallahu khair Ustaz. Semoga bisa dijawab ya wa iyyakum atau wa iyyak. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, ini memang kendala banyak pasangan dengan orang tua mereka masing-masing, orang tua dan mertua, khususnya ketika punya anak gitu loh. Orang tua yang jarang, bahkan banyak kasus orang tuanya jarang mau nginep di rumah sebelumnya, bahkan kalau ditawarin nggak pernah mau. Tapi begitu cucu pertamanya lahir, cucu kedua, cucu tiga, nggak diundang datang gitu. Kita ada alasan tetapnya datang. Jadi yang pertama, jawaban motifnya seringkali seperti yang disampaikan oleh penanya. Namanya juga orang tua ingin ngebantu anaknya yang kesulitan mungkin merawat dan mengasuh anak. Gitu, atau kesulitan merawat dan mengasuh cucu-cucu mereka. Tapi rasanya bukan itu satu-satunya faktor. Faktor yang lain adalah memang ini DNA kakek nenek gitu loh. Yang mencintai cucunya, yang ingin dekat dengan cucunya, dan ingin main dengan cucunya, dan ingin bersama cucunya, itu DNA kakek nenek udah. Jadi dua faktor ini yang biasanya dominan ketika orang tua jadi punya pola baru semenjak cucu-cucunya lahir. Hadirin Allah muliakan. Pertanyaannya, apakah saya berdosa kalau tidak suka dengan kehadiran orang tua di rumah saya? Jangan masuk ke bab suka atau nggak suka aja sekalian. Ya karena begitulah orang tua. Ada banyak orang tua tuh menganggap kita walaupun udah punya anak 3 tetap aja anak mungilnya gitu. Mau anak kita 3, mau anak kita 4, tetap aja kita tuh anak. Dan beliau ingin sekali ngurus dan ngatur dengan kebaikan beliau itu ya. Jadi kalau kita ada banyak anak tetap dianggap anak mungilnya, gimana cucunya gitu. Semangat banget biasanya kakek nenek kan. Jadi ini membantu tapi juga DNA. Makanya kalau anak-anaknya nggak ada atau nggak hadir atau nggak datang, seringkali nggak ada masalah. Yang penting cucunya datang. Gitu. Aku nggak bisa ya datang, Bu. Anak ada ini gimana Bu? Nggak apa-apa, kamu ini aja. Tapi anak-anak datang kan? Oh ya datang. Oh, senang udah. Gitu. Tapi gimana yang nganternya? Nanti aku jemput gimana ya anaknya? Udah kamu gak usah mikirin jemput. Terus nanti ya anak-anak nginep di rumah ibu lah gitu. Jemputnya kapan? Minggu depan. Minggu depan. Repot. Pulang ke rumah berubah lagi polanya udah. Semua halalan thayyibah sudah. Gak ada peraturan jam tidur, gak ada peraturan jajan, gak boleh jajan A, gak boleh jajan B. Jadi hadirin Allah, ya itu orang tua. Ya begitulah orang tua. Jadi gak bisa gak suka orang tua. Masa kita gak suka sama orang tua kita? Dan perlu kita lakukan banyak doa sama Allah. Ini penting. Kita nih kadang-kadang seringkali ngurus masalah teknis ribet, tapi lupa doa sama Allah. Karena yang membolak-balikan hati semua manusia kan Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub. Ya wahai yang membolak-balikan hati. Cuma doa sama Allah. Karena ini penting lah. Kalau anak dan orang tuanya nggak berada di frekuensi yang sama, agak berat. Jadi doa dulu sama Allah. Terus yang berikutnya, bangun pola meeting sama orang tua kita tentang bagaimana pola asuh
buat anak kita dan cucu mereka. Jadi karena membangun dinding antara orang tua kita dengan cucu mereka susah. Seringkali nggak bisa. Dan seringkali nggak dibenarkan oleh agama. Kalau mereka kecewa, sakit hati, durhaka kita. Dan kita juga jelaskan kan salah satu makna dan tafsir ayat ini adalah apa? Jangan cegah dan larang mereka dari apa yang mereka sukai. Masih ingat kajian kemarin? Jangan larang dan cegah mereka dari apa yang mereka sukai. Dan salah satu yang paling orang tua kita sukai apa? Ya cucu-cucunya udah. Yang paling mereka sukai itu cucu-cucunya. Nah, makanya jangan dipisahkan. Nanti kena kita ayat ini. Durhaka kita repot. Kan itu waqfid lahuma, merendah itu jangan cegah dan batasi, atau jangan pisahkan mereka dengan apa yang mereka cintai dan sukai. Dan diantara yang dicintai dan disukai orang tua adalah cucu-cucunya. Benar nggak? Mana abah nih? Nggak ada nih. Yang udah punya cucu nggak hadir ya. Jadi hadirin Allah muliakan. Namun kita bisa mengatur. Jadi jangan bangun tembok Berlin hadirin. Tapi buat pola lah, gitu loh. Sampaikan ke orang tua dan jelaskan gitu loh. Kan semua orang tua kita kan pengen cucunya jadi anak yang berhasil, berbakti, sukses ke depan. Ya sampaikan. Nggak akan mungkin secara teknis gitu, kecuali Allah berkehendak lainnya, anak itu jadi baik, jadi dewasa, jadi kuat, jadi berbakti dan seterusnya. Kalau tidak dididik dengan pola yang benar setelah taufik dari Allah. Kalau dimanja, kalau semuanya boleh, kalau ada dua matahari atau ada dua nahkoda, anak akan cari yang paling enak lah. Gitu. Kita kayak nggak pernah kecil aja. Ada dua opsi nih. Ikut aturan ibu atau ikut aturan nenek. Waktu kecil kita ikut aturan mana? Kalau boleh milih. Apa? Nenek lah. Ada khilaf? Ada perbedaan? Nggak ada kan? Ada yang ibu cuma angkat tangan? Nggak ada, ibu nggak laku. Jadi ibu tuh hanya bisa dikalahkan sama nenek kakek biasanya. Udah. Itu dah. Kalau aturan ibu sama aturan kakek, lebih milih mana? Kakek tetap. Kakek nenek nggak ada yang ngalahin udah. Itu paling top. Itu. Semuanya halalan thayyibah. Gitu. Kayak aku tuh pengen bakso kayak halal lah gitu. Sesuatu yang dihalalkan Allah jangan dilarang-larang ya. Gitu. Gitu. Pakai fatwa kakek kita gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, memang gimana anak-anak mau diajak konsisten, komitmen kalau demikian. Jadi sampaikan bahwa kita butuh bantuan dan support dari semua pihak. Kan orang tua senang gitu loh kalau dilibatkan, kalau masih merasa dibutuhkan, apalagi masalah cucu-cucu. Nah, kita sebagai orang tua bicara, tolong dukung dong, gitu loh, tolong dukung untuk apa? Untuk kebaikan, sebutin namanya, gitu. Itu kan buat cucu ibu juga. Dan ini intinya cucu aku mah senang banget bu. Gitu. Jadi ibu silahkan nginep sini, tapi mari kita satu pola bu, gitu. Kita satu pola. Terus yang berikutnya isi apa ketika orang tua kita di rumah, isi
isi waktu beliau dengan hal-hal lain juga yang beliau sukai gitu. Jadi jangan konsentrasi tuh ke cucu terus. Biasanya awalnya iya ya ibu akan ini komit, tapi ketika ketika orang tua kita nggak ada kerjaan juga gitu, nggak ngapa-ngapain, ya jelas main sama cucu lah. Dan main sama cucu itu kan seringkali kebablasan karena faktor sayang, bukan jahat, sayang orang tua tuh. Kakek nenek tuh luar biasa baiknya, satu sayangnya sama cucu. Nah itu yang perlu diatur. Makanya harus kuat juga gitu loh. Jadi orang tua harus kuat. Jadi jangan bukan salah orang tua kita, tapi kita nggak kuat sebagai nahkoda dalam bahtera kita. Kalau kita kuat, ada banyak orang tua yang nurut kok. Semangat. Atau kita nggak bisa bicara, coba latihan bicara. Dan yang sangat mungkin juga kita kurang takarub sama Allah, kurang minta tolong sama Allah, kurang doa sama Allah. Allah Ta'ala alam. Jadi coba satukan frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat untuk Imam Nawawi, para ulama, guru-guru kita, serta kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ustadz dan tim diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah dalam menyebarkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, qadarullah saya punya kakak laki-laki yang pendiam, dia selalu di kamar, dan apabila keluar hanya untuk main dan kerja, selebihnya dia di kamar mengurung diri, tidak pernah berbaur apabila keluarga sedang berkumpul, tidak pernah ngobrol dan berkata apapun, entah dia introvert atau ekstrovert, saya tidak tahu. Usianya kurang lebih 28 tahun, tapi kakak saya masih sering meminta uang pada mama, dan kalau tidak dikasih dia akan marah. Beberapa tahun lalu kakak saya minta diberikan motor kepada mama, sampai sering mengamuk karena harus dibelikan. Padahal mama saya adalah ibu rumah tangga dan hanya mengandalkan nafkah dari bapak saya. Mama saya pernah menangis waktu kakak saya minta beli motor dengan cara mengamuk merusak barang-barang rumah. Padahal dia sudah kerja sendiri, walaupun hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Bapak saya sering menyalahkan mama karena memanjakan kakak saya dari kecil. Apa yang diinginkan selalu dituruti. Alhasil saling menyalahkan. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi hal tersebut? Syukran jazakallahu khairan katsiran wa iyyakum. Iya, ini kita katakan bahwa kita harus melihat masalah-masalah keluarga itu dari semua sisi, bukan hanya dari sisi anak saja. Ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh atas apa yang kita sudah bahas. Ada banyak orang hanya menyalahkan anak. Oh, anak nggak berbakti, anak nggak tahu diri segala macam. Iya, salah, clear. Itu kita nggak mencari justifikasi buat anak yang salah, yang nggak berbakti, yang itu. Tapi perlu kita cek juga bahwa apa penyebab dia nggak berbakti. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa mayoritas anak durhaka dan tidak berbakti itu karena faktor orang tua. Faktor orang tua paling punya andil karena nggak dididik. Orang tua nggak mendidik, nggak tegas, mengikuti seluruh keinginannya, maka itu jadi pola. Nah, apakah tepat ayah kita menyalahkan ibu kita? Yang jelas kalau memang ibu kita memanjakan itu salah. Lalu ayah menyalahkan ibu, boleh menyalahkan ibu asal dalam konotasi positif, cari jalan keluar, cari solusi. Jadi salahkan yang solutif gitu loh. Tapi jangan lupa ayah juga salah. Karena ayah ibarat kepala sekolah. Gitu loh. Kan ayah akan ditanya juga, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda adalah pemimpin dan setiap Anda akan ditanya tentang orang-orang yang Anda pimpin. Anak itu kan kita pimpin. Anak itu ada di bawah kepemimpinan kita kan ditanya oleh Allah. Nah, kenapa kita tidak mengontrol istri kita ketika mengurus anak-anak? Dan kenapa kita membiarkan? Apalagi ini 28 tahun, berarti kan pembiarannya 20-an tahun. Betul, yang bersinggungan langsung, yang berinteraksi adalah ibunya. Tapi kita sebagai ayahnya kan harus punya kemampuan mengontrol yang baik, dicek. Istri saya udah benar belum didik anak nih? Harus dicek, istri ngapain aja?
Jangan anggap semuanya beres, semuanya benar, belum tentu. Berarti ini salah siapa? Salah semua. Jadi kalau salah semua, dan kakak kita juga salah, nggak boleh, udah 8 tahun sudah akil balik dan seterusnya. Betul, ini salah pola asuh. Betul, merubahnya tuh susah. Tapi Allah kasih kemampuan kita untuk merubah. Dan masih 28 tahun. Masih sangat-sangat mungkin untuk merubah pola biidznillah ta'ala. Masih sangat-sangat mungkin untuk merubah kultur dan kebiasaan. Maka bilang sama kakak kita, supportlah kakak kita. Kita tahu ini berat, jadi jangan kamu tuh nggak durhaka, kamu tuh durhaka, kak, kamu tuh nggak berbakti, ingat itu susah lah. Ini dia dibentuk, bukan dia milih sendiri. Secara umum demikian, dia dibentuk. Begitu bentukannya jadi, dia yang disalahin kan, maka itu yang seringkali membuat banyak anak itu berontak kan, iya nggak sih? Karena kalau dalam kasus-kasus gini selalu selalu pihak anak yang salah, secara mutlak di banyak pihak. Anak nih gini, anak gini, anak ini. Dan banyak anak juga ngakuin emang saya salah, emang saya jahat kok, saya bandel, saya nakal dan seterusnya. Dan seringkali salah satu yang sangat dibutuhkan itu bukan anak-anak seperti itu, bukan minta untuk sikapnya dibenarkan dan didukung, enggak. Banyak mereka tuh tahu saya salah, tapi mereka seringkali hanya minta dimengerti. Walaupun banyak yang mereka nggak ngerti juga. Soalnya ini kenapa sih gue begini gitu. Tapi mereka tuh perang batin juga. Orang durhaka sama orang tua kan nggak akan bahagia, hadirin. Dan sebagian ngerti nyalain orang tua. Ya aku bisa nggak pernah dididik, gitu. Benar substansi, tapi nggak boleh secara itu nyalain orang tua. Dan nggak menyelesaikan masalah. Jadi kita tuh jadi penengah, bukan jadi provokator. Yang pertama, minta tolong sama Allah, doa sama Allah, semoga Allah memperbaiki urusan keluarga kita. Lalu yang berikutnya, bicara sama kakak kita. Karena ini masalah pola yang paling mudah, merubah pola yang paling mudah. Kalau kita ngerti perasaannya, kasih empati dulu gitu. Kita di pihak dia gitu. Kak, aku tuh di pihak kakak, aku ngerti kak. Gitu loh. Ini bukan, penyebabnya tuh bukan karena kakak jahat, bukan. Tapi kakak terbentuk demikian. Maka nggak fair kalau seluruhnya disalahkan ke kakak. Tapi menyalahkan orang tua juga bukan solusi. Allah kasih kita kecerdasan, Allah kasih kita usia, Allah kasih kita pengalaman, Allah kasih kita. Kenapa kita nggak berubah? Dan aku siap jadi kurir kakak, gitu, kebaikan. Aku siap untuk berada di sisi. Mau butuh apapun, selama itu baik dan benar, aku akan dukung. Lalu bicara sama ibu kita, inilah hasilnya memanjakan kakak. Jadi kakak jangan terlalu disalahkan. Itu kalau ibu kita nyalain kakak. Tapi banyak ibu menyalahkan diri sendiri. Tapi jadi terpukul gitu loh. Bukan menyalahkan diri sendiri secara positif, lalu bertobat, beristighfar, memperbaiki. Enggak. Ada banyak ibu tuh faktor wanitanya bermain. Jadi emang ini salah ibu nggak becus, ibu gagal, dan nggak menyelesaikan masalah juga. Emang dengan mengatakan begitu masalah selesai? Enggak, sedih gitu loh. Katakan ini ada salah pola asuh, tapi ini enggak jalan buntu, Bu. Kita tinggal istighfar, kita tobat, kita perbaiki pelan-pelan lah gitu loh. Dan ibu tuh jasanya udah masya Allah, angkatlah moral ibu kita. Ya semua orang tua juga banyak ya. Emang ada Bu orang tua yang benar semua kan? Nggak ada.
semua juga salah. Dan ibu udah baik banget sama kita, dan ibu kan nggak ada maksud untuk begini gitu loh, tapi ibu sayang aja sama kakak, sama aku, cuman kurang ilmu aja bu. Nah sekarang kan kita udah tahu, ayo perbaiki. Terus bicara sama ayah kita, betul ini pola manjanya ibu, tapi emang 100% ibu yang salah. Ayah kan juga punya tanggung jawab di hadapan Allah untuk mengontrol semuanya, dan akan ditanya. Jadi kamu salahin papa nih? Enggak, bukan gitu pak. Tapi ini marilah kita saling dukung di ini. Dan papa yang papa yang panglimanya nih pak, gitu loh. Kita mah di belakang papa. Jadi mana mungkin aku nyalain papa, aku tuh di pihak papa. Tapi kita harus tegak diagnosa. Kalau enggak, kalau diagnosanya salah, ya pengobatannya salah juga. Obatnya salah, treatmentnya salah. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Memang pelik hadir masalah-masalah ini. Makanya pentingnya membangun rumah tangga dan membangun keluarga dan mendidik anak dengan ilmu. Dan yang ideal itu apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Karena begitu salah pola asuh, itu perbaikannya susahnya minta ampun. Allah Ta'ala bisa. Tapi semoga Allah memberikan taufik. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, dan semoga bermanfaat, dan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita, dan marilah kita jaga ibadah kita di hari-hari ini, hari-hari yang kata Rasulullah SAW dilalaikan oleh banyak manusia, dan Allah melarang kita menjadi bagian dari orang-orang yang lalai. Wala takun minal ghafilin, dan jangan jadi bagian dari orang-orang yang lalai. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.